Tahukah kalian bahwa selama ini, yang sering kalian jumpai, baik di rumah, musola, masjid dan di tempat lain, kalian pasti sudah tidak asing dengan karpet, dari berbagai macam jenis dan bentuk karpet. Tentunya kita semua sering kali menjumpai dengan karpet. Tahukah kalian bahwa pembuatan karpet itu prosesnya sangat panjang? Dari mulai proses pemilihan bulu hewan untuk pembuatan benang, pemintalan hingga akhirnya bisa menjadi karpet, yang setiap hari sering kita jumpai. Pemirsa, di antara semua bahan kain, wol merupakan salah satu serat paling tua yang pernah digunakan manusia. Bahan wol ini biasanya diperoleh dari bulu binatang seperti domba, tetapi beberapa jenis wol lainnya juga didapat dari hewan alpaka, unta, dan jenis kambing tertentu. Bulu hewan yang telah dicukur, kemudian dikumpulkan dan dibersihkan lalu dipilih untuk diubah menjadi benang untuk berbagai jenis kain dan karpet. Mari pemirsa, kita lihat proses pembuatan karpet dari mulai awal hingga jadi dan siap didistribusikan. Sip shearing adalah proses di mana bulu wol domba digunting. Seorang spesialis pencukur bulu domba dapat mencukur 200 domba dalam sehari. Setahun sekali, domba-domba dikumpulkan untuk dilakukan shearing, biasanya di cuaca yang lebih hangat. Wol yang barusan dicukur disebut raw wool atau wol mentah, dan karena domba tidak pernah mandi, serat-serat tersebut harus dicuci. Setelah dipotong, wol mentah dinilai sesuai dengan kualitas seratnya. Wol dari kelas yang sama dikompresi dan kemudian dikemas ke dalam bundel untuk tahap berikutnya. Selanjutnya, wol melalui proses yang dinamakan carding atau menyikat wol untuk meluruskan serat. Proses ini dulunya dilakukan dengan tangan. Sekarang, mesin carding sudah dapat digunakan supaya wol dapat dilalui ke dalam serangkaian roll yang dilengkapi dengan bulu kawat. Langkah carding terakhir adalah ketika wol-wol tersebut dipisahkan menjadi sehelai benang, atau strip dan dikumpulkan ke gulungan untuk proses spinning. Strip yang dipisahkan ini juga disebut sebagai roving. Setelah melalui proses carding, serat wool kemudian siap untuk proses selanjutnya yaitu spinning. Spinning merupakan langkah pengolahan wool di mana roving wool yang dihasilkan selama carding, diubah menjadi benang. Dan inilah proses pembuatan karpet. Benang sintetis tiba di pabrik karpet baik dalam bentuk serat stapel filamen atau bentuk curah terus-menerus. Serat pokok, yang rata-rata 7 inci, yang longgar, bentuk individual yang tiba di bal. Bal beberapa dicampur bersama menjadi satu batch dalam gerbong. Kemudian, setelah pelumasan, mereka dipintal menjadi panjang, tali longgar disebut potongan oleh mesin carding. Para potongan ini kemudian ditarik, menegakkan, dan dipintal menjadi benang tunggal. Pencelupan benang. Karpet kebanyakan yang dicelup setelah rumbai, namun kadang-kadang benang yang dicelup pertama. Metode termasuk menempatkan 500-1000 pound, 227-455 kg dari serat ke dalam tong bertekanan. Selanjutnya pewarna diedarkan, atau lewat serat terus-menerus melalui mandi, atau lewat gelendong benang melalui tong pewarna. Benang ini juga dapat diletakkan pada bentuk, dan pewarna dipanaskan kemudian dapat dipaksa di bawah tekanan dari dalam bentuk untuk mewarnai benang. Metode lain lewat benang melalui roll cetak, sementara satu lagi melibatkan merajut benang ke bentuk yang kemudian dicetak dengan pewarna sebelum benang yang terurai. Semua benang yang telah dicelup kemudian dikukus, dicuci, dan dikeringkan. Rumbai karpet. Benang ini mengenakan kepis bar dengan tusuk sate di belakang mesin pembuat rumbai. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung nilon yang mengarah ke jarum rumbai. Jarum menembus dukungan primer dan mendorong benang ke dalam lingkaran. Sensor fotolistrik mengontrol seberapa dalam jarum terjun ke dukungan, sehingga ketinggian loop dapat dikontrol.
Proses ini dilakukan oleh beberapa ratus jarum, sampai 1200 di seluruh kaki 3,7 lebar mili, dan beberapa ratus baris jahitan dilakukan per menit. Satu mesin pembuat rumbai sehingga dapat menghasilkan beberapa ratus meter persegi karpet sehari. Mewarnai karpet berumbai. Untuk karpet warna solid, karpet dari beberapa panjang roll standar dijahit bersama untuk membuat roll terus-menerus, yang kemudian dimasukkan ke dalam tong. Tong ini diisi dengan air, yang pertama dipanaskan sebelum pewarna, dan bahan kimia dicampur masuk campuran. Kemudian perlahan-lahan membawa ke mendidih, dan dimasak selama 4 jam. Untuk membuat karpet dicetak dari berbagai desain, karpet putih lewat di bawah layar di mana lubang dalam pola yang diinginkan telah dipotong. Warna yang diinginkan squigget melalui lubang-lubang di layar. Metode lain, dari pencelupan karpet dicetak adalah untuk lulus di bawah silinder timbul yang menimbulkan bagian dalam desain, yang tekan warna ke karpet. Silinder masing-masing memberikan desain yang berbeda untuk warna yang berbeda. Setelah pencelupan, karpet dicetak dan dikukus, pewarna kelebihan dicuci, dan karpet kemudian dikeringkan dan dimasukkan ke gulungan untuk pergi ke departemen finishing. Finishing karpet. Ujung-ujung karpet dicelup pertama kali dijahit bersama untuk membentuk sabuk kontinu. Sabuk ini kemudian digulung di bawah dispenser yang menyebar lapisan lateks ke bagian bawah karpet. Pada saat yang sama, dukungan yang kuat sekunder juga dilapisi dengan lateks. Kedua hal ini kemudian bergulir ke roller pernikahan, yang membentuk mereka ke dalam sandwich dan segel mereka bersama-sama. Karpet selesai kemudian dikukus, disikat, menyedot debu, dan dijalankan melalui sebuah mesin yang klip dari setiap jumbai yang naik di atas permukaan seragamnya. Quality control. Setiap bagian dari karpet yang berumbai, diperiksa untuk melihat apakah ada jumbai yang hilang. Satu orang dengan jarum tunggal, rumbai pucuk pistol tumpukan benang dimanapun lubang yang ditemukan. Setiap bagian dari karpet ini kemudian diperiksa. Produsen memeriksa bahwa pada bagian tersebut dari dimensi yang tepat dan bahwa tinggi seberkas adalah dari panjang yang diinginkan. Pemirsa, itulah metode pembuatan karpet wall dengan alat mesin. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mizan Project, kreatif, edukatif dan informatif.